Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini kami akan membahas tentang kura-kura invasif yang ada di Indonesia. Apa saja kura-kura invasif itu, dan apa dampak keberadaan mereka bagi kura-kura lokal? Berikut pembahasannya. 1. Kura-kura res atau Brazil. Kura-kura Brazil dikenal juga sebagai kura-kura red-eared slider atau dalam bahasa Latin, Trachemis scripta elegans. Hal ini disebabkan adanya semburat warna merah tepat di belakang matanya, sehingga menyerupai telinga berwarna merah. Kura-kura Brazil berasal dari bagian selatan Amerika Serikat, memiliki warna tempurung campuran antara hijau dan kuning. Daya tahan kura-kura Brazil yang kuat membuat kura-kura mudah beradaptasi dengan lingkungan manapun. Umur kura-kura dapat mencapai usia 20 tahun dengan panjang maksimal sekitar 30 cm. Kura-kura Brazil berkembang biak dengan cara bertelur. Kura-kura ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia sebagai hewan peliharaan. Bentuk kura-kura res baby yang lucu dan imut serta harga yang murah menjadikannya primadona sebagai hewan peliharaan bagi anak-anak atau orang dewasa yang menyukai kura-kura. Karena kurang edukasi tentang hewan ini, banyak orang Indonesia yang melepas liarkan kura-kura Brazil di alam Indonesia. Mereka berpikir dengan melepaskannya ke alam mereka telah membantu dalam melestarikan kura-kura Brazil. Tentu itu tidak salah, namun hal yang sebaliknya juga terjadi adalah keberadaan kura-kura Brazil yang bukan asli Indonesia malah menekan jumlah populasi kura-kura asli Indonesia. 2. MSE, Mekong Snail Eater, Malayamis subtri juga. Kura-kura ini memiliki ciri sebagai berikut. Karapas berwarna coklat dengan garis-garis kuning di bagian tepi. Karapas lonjong dengan bentuk seperti kubah, dan keping karapas berukuran besar disertai tonjolan-tonjolan kecil. Plastron berwarna kuning atau krem dengan bercak hitam di setiap keping plastron. Kepala berukuran besar dan berwarna hitam disertai motif garis-garis yang menyala. Sesuai namanya, kura-kura ini memakan siput atau keong atau kelomang sebagai makanan sehari-harinya. Karena kebiasaannya memakan siput inilah, kura-kura Mekong dibawa ke Indonesia untuk disebar di persawahan sebagai pengendali atau indikator hama siput yang merusak hasil panen para petani. Semakin berjalannya waktu, kura-kura ini menyebar dan berkembang biak dengan pesat di alam Indonesia, mengakibatkan terdesaknya populasi kura-kura lokal seperti Sieben Rockiella crassicolis yang memiliki nama lain Asian mud turtle alias kura pipi putih. Dan tidak jarang menimbulkan kerancuan persepsi tentang kura-kura Mekong ini dianggap sebagai kura lokal asli Jawa Barat, bukannya guys. 3. Pelodiscus sinensis, Asian softshell turtle. Kura-kura ini termasuk dalam golongan kura-kura bercangkang lunak, memiliki kebiasaan hidup dengan mengubur diri di lumpur atau pasir di dasar sungai. Mereka tidak banyak bergerak, hanya berdiam diri sambil menunggu mangsa mereka lewat. Pelodicus sinensis merupakan kura-kura endemik Cina, menyebar di Hainan, Mongolia sampai ke Taiwan. Namun menurut catatan jurnal ilmiah tentang kura-kura, hewan ini telah melakukan migrasi ke daratan Jepang hingga Rusia, dan telah menyebar ke Amerika, Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain karena migrasi secara alami, kura-kura ini menyebar ke seluruh dunia disebabkan adanya permintaan pasar akan hewan ini sebagai bahan makanan kuliner yang populer di seluruh dunia, terutama masakan Oriental.
Di Indonesia sendiri banyak orang yang mempercayai minyak olahan dari kura-kura ini memiliki khasiat tertentu seperti obat gatal dan meningkatkan stamina. Hal itu yang menjadikan kura-kura ini banyak diburu dan diperjualbelikan di Indonesia selain sebagai hewan peliharaan namun juga sebagai kuliner dan obat. Seiring waktu, selain hidup di penangkaran banyak juga kura-kura ini yang dilepas liarkan pada upacara keagamaan tertentu di Indonesia. Hal ini juga mendorong kura-kura endemik Cina ini menjadi pesaing, bahkan menyingkirkan populasi kura-kura softshell lokal seperti Amida cartilagina. Itulah kura-kura invasif yang sangat mudah dijumpai di Indonesia. Setelah tahu akan hal ini, jika kalian menemukan di alam, sangat dianjurkan untuk membawa mereka pulang untuk dipelihara atau diberikan kepada orang yang memiliki hobi kura-kura. Dan sebaliknya jika kalian menemukan kura-kura lokal di alam bebas, kembalikan. Jangan mengambil hewan asli Indonesia dari alam. Jika kalian menginginkannya, belilah dari hasil tangkaran, terutama untuk kura-kura yang dilindungi di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Kritik dan saran kalian akan sangat membantu dalam mengembangkan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.